إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلمان المدني سيد الشيخ محمد بن عبد الله البنيمي سيد الشيخ أنور بن نجي إسماعيل البنيمي سيد الشيخ محمد إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الله أن الله الكريم يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات من الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayka Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Assalamu alayka Ya Sayyidi Ya Habiballah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan, niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh yang selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang ke-9 daripada Ramadan yang diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah dalam suasana penuh berkah dan rahmat Allah ini kita menyambung pengajian kita yang berkaitan dengan tentang kematian.
berbicara tentang kematian seperti yang lewat, banyak hal yang terkait dengannya. Namun kita menyusur sedikit bahwa tentang badul maut, siapa manusia pertama yang mengalami kematian dan bagaimana sekelumit cerita tentang itu. Seperti kita ketahui bahwa manusia yang pertama dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Maka secara pasti juga bahwa Nabi Adamlah manusia yang pertama yang merasakan tentang kematian. Dalam hal ini ada beberapa riwayat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diulas atau yang diutarakan oleh Al-Imam Jalaluddin Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakrin Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab beliau yang bernama Syarhus Sudur fi Ahwalil Mauta wal Qubur. Bunyi riwayatnya begini. Qala Ibnu Abi Syaibah bil Musannaf wal Imam Ahmad fi Zuhdi ma'an. Imam Ibnu Abi Syaibah berkata di dalam kitab yang beliau karang yang bernama Al-Musannaf. Demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan di dalam kitab yang bernama Az-Zuhd. Hadatsana Utsman, hadatsana Hamad ibnu Salamah an Habib ibn Syahid anil Hasan. Riwayat yang ujungnya adalah dari Sayyiduna Al-Hasan Al-Basri berkata, Lamma khalaqallahu subhanahu wa ta'ala Adama wa zurriyatahu. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dan zuriat Adam, yang mana Adam dalam satu riwayat mempunyai anak 50 orang. Dalam satu riwayat 481 orang. Kenapa? Karena Siti Hawa itu melahirkan kurang lebih 41 kali. Setiap kali melahirkan anak kembar pengantin, laki dan perempuan. Tahun berikutnya lahir kembar pengantin, laki dan perempuan, dan seterusnya. Perkembangbiakan generasi manusia saat itu, dan itu merupakan kebutuhan biologis manusia. Ada yang disebut dengan perkawinan. Maka perkawinan di zaman Nabi Adam itu disebut dengan perkawinan silang. Perkawinan silang, maka kembar pertama dan kembar kedua berhuruf. Yang laki-lakinya kawin dengan ading perempuan, yang ading perempuannya kawin dengan kakak laki-lakinya, dan seterusnya begitu. Anak yang terakhir dari Nabiullah Adam dari perut Ibunda Hawa hanya seorang laki-laki, tidak kembar pengantin. Laki-laki tersebut adalah diberi nama Sis.
Namun walaupun sis paling akhir lahirnya, tetapi beliaulah yang mewarisi keilmuan, kenubuahan dan kerisalahan. Nabiullah Sislah yang mewarisi keilmuan Nabi Adam. Nabiullah Sislah yang mewarisi kenubuahan, kenabian Nabi Adam. Dan Nabiullah Sis juga yang mewarisi kerisalahan, kerasulan Nabiullah Adam alaihissalam. Zuriat Adam berkembang, maka melihat perkembangan manusia, istilah orang sekarang, melihat perkembangan dan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin banyak karena Kabi belum ada. Maka malaikat berkata, qalatil malaikah, para malaikat berkata, innal arda la tasa'uhum. Kalau begini pesatnya perkembangan manusia, bumi ini Tuhan bisa kedemuat padat penduduk. Mungkin istilah zaman sekarang kita ini boleh dikatakan almarhum Presiden Soeharto mencanangkan keluarga berencana. Ada penemuan obat yang disebut dengan obat, ya bahasa orang sekarang, mengatur kehamilan. Maka terkenallah zaman Soeharto yang disebut dengan program KB. Orang-orang jangan banyak anak, kayaknya sasak Indonesia ini kepadatan penduduk, cukup 2 anak. Namun di saat pertama program Presiden Soeharto itu banyak yang menentang. Pada akhirnya Presiden Soeharto bermusyawarah dengan ulama-ulama NU. Ulama-ulama NU bermusyawarah, bermuktamar membahas tentang KB dan segala seluk-beluk hukumnya. Pada akhirnya muktamar memutuskan diantaranya boleh saja mengatur kehamilan dengan minum obat asal jangan memutus kehamilan. Makanya alhamdulillah berkat dukungan para ulama Nahdlatul Ulama, program KB sukses. Akhirnya apa? Indonesia kadang menjadi padat penduduk. Tapi pada akhirnya terlalu sukses menjadi kekurangan penduduk juga kan. Apa yang terjadi di Jepang? Di Jepang sekarang ini disebut kekurangan penduduk. Pada akhirnya masyarakatnya sibuk, ada negara kawin, banakan seikung aja dan sebagainya. Pemerintah cari solusi lagi, nengai apa supaya berisi penduduk. Iya, nang dimudali kawin, dimudali dan sebagainya. Nah itulah repotnya mengatur kehidupan. Hadirin rahimakumullah, Allah menjawab atas kritikan malaikat, innal arda la tasa'uhum. Tuhan, kalau begini pesatnya perkembangan penduduk di bumi ini, jangan-jangan bumi ini kada muat padat penduduk. Allah menjawab, faqala inni ja'ilun mautan. Kata Allah, aku jadikan terhadap manusia itu kematian. Nyemati ini ya Allah, aku mati akan jadinya. Bahasa orang ini silih berganti. Supaya jangan padat penduduk tuh bergantian lah. Ini mati akan, ini hidup. Ini mati, ini hidup.
Kadamun kada matian bah padan pian kita berapa ini untung ada yang mati aja. Qalu izlayahna lahumul aish qala ini jailul amalan. Kata mereka, para malaikat, mereka sudah kenyamanan hidup, kada hendak mati. Kayak kita ini kan kenyamanan hidup dia merasa nih, maka rata-rata kita ini ya kada hendak mati dulu. Kada menentang kematian kada, ya kada mereka rata-rata kada hendak mati. Ini jailun amalan. Allah itu hanya sebuah batas angan-angan mereka. Itu hanya batas keinginan mereka aja. Kayak kita sekarang keinginan kita panjang umur, sehat badan, taat beribadah, itu kan keinginan kita. Pada akhirnya keinginan itu kada pernah tercapai. Ulun dalam pengajian aja kerenang waninya menjawab ingin panjang umur, jika ditanya panjang umurnya berapa, kada wani menjawab. Ditakuni hendak umur 200 lah, kada hendak juga. Kepanjangan jer pun 200 itu. Nang sadangnya berapa hendak minta umur? Hendak 80, nang sudah umur 80 hendak panjang lagi doanya. Nang umur 80 tuh berdoa juga, Allahumma tawil umri, ya Allah panjangkan umurku. 80 sudah berdoa panjang umur juga. 90 ada panjang umur juga. Waduh, kalau dipanjangkan sampai 200, memang banyak di zaman dahulu orang yang berumur 120 tahun tapi masih normal. Dalam pengertian fisik ini pastilah, anggaran fisik ini sehebat kayak apapun istilah orang sekarang, pengobatannya mau operasi plastik mau apapun ya pastilah namanya juga fisik berubah, period dan sebagainya. Tapi ada hal-hal yang mereka harus terjaga, penglihatan, pendengaran, pemandiran, kekuatan. Menawak nih jelas sudah banyak orang bahari berumur 120 tapi masih lumayan kayak orang sehat lah. Mata masih melihat, telinga masih mendengar, mulut masih bisa berbicara lantas atau fasih, berjalan masih kuat aja, itu ada. Namun tetap aja pada akhirnya itu hanya sebuah angan-angan hidup yang panjang di alam dunia. Kemudian ada hadis yang kedua, riwayat Imam Abu Nuaim di dalam kitab Hilyatul Auliya dari Imam Mujahid. Beliau berkata, lamma habata Adamu alaihi salatu wassalamu ilal ardi, ketika Nabi Adam turun ke bumi, yang Allah firmankan dalam Al-Quran, Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim walahum yahzanun. Kami katakan kepada mereka, turunlah kalian dari surga. Berarti surga itu di atas, karena disuruh turun. Anggaran turun itu kan dari atas ke bawah. Karena memang sebagian pendapat, bahkan mayoritas ulama, surganya Adam, bukan surganya di akhirat. Surganya Adam itu di atas langit ke-7. Dan itu bukan surga
yang akan kita tempati setelah kiamat nanti, bukan. Karena ada pertanyaan, apakah surga dulu yang ditempati oleh Adam itulah surga yang nantinya setelah hari kiamat? Para ulama menjawab tidak. Itu surganya Adam. Qulna ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah, turunlah kalian. Turunlah kalian dari surga. Turunlah Adam. Nabi Adam turun, Hawa bersama Hawa turun, iblis turun, ular turun. Dan dalam sebuah keterangan, Nabi Adam turun di Sarandib. Sarandib ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Sarandib itu di India, ada yang mengatakan Sarandib itu di Afrika. Namun kecenderungan para ulama mengatakan Sarandib itu adalah di Afrika. Maka Afrika itu adalah tempat pertama yang dihuni oleh manusia. Ya kalau kata berarti India. India tempat pertama yang dihuni oleh manusia. Kemudian Hawa turun di Jeddah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Adam di bumi ini, Adam di Sarandib, Hawa di Jeddah, kurang lebih 40 tahun bertemulah di satu tempat, di satu gunung di Mekah yang bernama Jabal Rahmah. Di saat orang-orang wukuf di Arafah, biasanya orang-orang turis, orang apa, wukufnya di Jabal Rahmah. Maka memulailah Adam dan Hawa kehidupan berumah tangga, akhirnya beranak. Allah berkata, qala lahu rabbuhu, Allah berkata lawan Adam, kata Allah, ibni lil kharab wulida lil fana. Adam, persiapkanlah olehmu bangunan untuk kematianmu. Karena manusia dilahirkan ke dunia ini memang bukan untuk tiada. Manusia dilahirkan di dunia ini bukan untuk kematian, memang bukan. Kayak kita dilahirkan ke dunia bukan untuk menuju sebuah akhir yaitu kematian, bukan. Buat apa? Coba biar kalau kita mikir rasional kita, buat apa Allah menciptakan kita? Setelah kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya ujung-ujungnya habis kematian, dan setelah itu selesai ceritanya. Buat apa? Desain Allah bukan begitu. Engkau dilahirkan ke dunia lil fana, suatu saat akan mengalami kematian. Karena engkau dilahirkan ke dunia ini bukan untuk kematian, tapi untuk keabadian. Begitu. Kita dilahirkan ke dunia ini bukan untuk kematian, tetapi untuk keabadian.
Namun seseorang tidak bisa menuju keabadian kecuali melewati kematian. Sekali lagi, biar kita paham bahwa karena ada orang berpikir benar, kalau Allah menciptakan kita hanya untuk mati, ya buat apalah. Lebih baik kita berpoya-poya apa-apa, kan ada kisahnya juga lagi, buat apalah. Nah, tetapi Allah menciptakan kita dilahirkan ke dunia bukan untuk mati, tetapi untuk keabadian. Tetapi menuju keabadian itu harus melewati kematian. Loh, kenapa harus ada kematian? Salah satu tujuan kematian itu adalah untuk mengatasi kepadatan penduduk. Tanpa kematian, keabadian tidak tercapai. Tanpa kematian, bumi ini padat penduduk. Nah, akhirnya sudah Adam, engkau akan mengalami kematian, persiapkan dirimu untuk kematian itu. Nah, berarti kita sama kan begitu toh. Kita ini kan Adam bahasanya. Kita ini bahasanya disebut anak cucu Adam. Kalau bahasa Al-Quran, bahasa kitab Bani Adam, anak cucu Adam. Ya sama, artinya kita diperintah Allah, kita harus mempersiapkan kematian karena hidup bergantian. Padat kena. Yang kedua pastinya adalah kita ingin menuju kepada keabadian. Keabadian inilah tujuan akhir dari sebuah kehidupan. Hadirin rahimakumullah. Dah jelas sudah bahwa begini cerita awal tentang kematian. Berikut pertanyaan, bahwa kematian itu apa bisa manusia mengetahui kematian? Apa bisa manusia mengetahui kematian dirinya atau kematian orang lain? Jawaban secara umum, satu, waktul ajal. Kalau bahasa dalam agama ada 4 yang dirahasiakan Allah dalam kehidupan kita ini, diri kita. 1, berapa jumlah umur kita, sekaligus pakitnya kapan kematian kita. Ini bagian rahasia kita dalam diri kita. Kedua, berapa jumlah rezeki kita, ini rahasia Allah dalam diri kita. Yang ketiga, besok kita jadi apa, kada tahu. Kada tahu. Orang yang dulu mungkin kita hinain sekarang kita hina, salah-salahnya esok bisa jadi menteri. Nang hari ini nakal sekolah, salah-salahnya jadi bupati. Salah-salah kayaknya jadi anggota DPR. Kada kau dikat. Itu bagian rahasia Allah, nasib kehidupan kita. 3. Yang keempat adalah syaqiyun wa sa'idun. Kita ini apa sudah ditahu kita ini akan masuk surga atau neraka? Kada tahu. Apakah ada, ini secara umum dulu, orang yang dipastikan Allah dia pasti dirinya masuk surga, apa ada? Tidak ada.
Wah, aku sudah wali aja. Anggaplah wali, maulah masuk neraka. Kita sudah terkenal dengan apa? Dengan riwayat, kisah salah satunya adalah Barsis atau Barsisa. Seorang wali hebat ternyata matinya mati kafir. Nah. Orang hidupnya bergelimang jadi perampok. Apa dia pasti masuk neraka? Belum tentu. Siapa yang tidak kenal zaman dulu bernama Fudail bin Iyad, seorang perampok ulung, tidak pernah gagal dalam merampok, hanya terakhir gagal merampok, dan itulah membuat taubatnya Fudail bin Iyad. Terakhir beliau gagal merampok karena bertemuan lawan orang alim. Dipanah orang alim, bubul. Bahasa orang ini tangguhnya bubul. Akhirnya tobat jadi wali. Jadi wali. Kita kan tahu nasib. Sa'idun wa syaqiyun, kita kan tahu. Makanya kita selalu berdoa husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Nah, dari 4 rahasia pasti dalam diri kita yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah kematian kita. Kita kadada tahu kapan kita ini mati. Ini umum. Berikut kata para ulama, bisa aja orang diberitahu oleh Allah, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kematian dirinya ataupun kematian orang lain. Siapa yang diberitahu oleh Allah Ta'ala? Pastinya liman yasha, siapa yang dikehendaki Allah. Biasanya orang yang dikehendaki Allah Ta'ala mengetahui tentang kematian dirinya atau tentang kematian orang lain, mereka adalah orang-orang dekat, orang-orang pilihan Allah. Para anbiya, para rasul, para aulia, para solehin, dan yang lain-lainnya, orang yang dekat dicintai oleh Allah Ta'ala. Nah, salah satu contohnya sebagai bukti bahwa seseorang bisa mengetahui kematian orang lain dalam waktu yang boleh jadi relatif jauh. Siapa? Kita ambil contoh adalah Nabi kita aja. Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin salah satu mukjizat lah bagi Rasulullah, mukjizat namanya. Salah satu mukjizat Rasulullah itu adalah ikhbarun bil mugayyabat, memberitahu sesuatu yang gaib, di antaranya tentang kematian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jauh-jauh sebelum Utsman bin Affan menjadi khalifah, bahkan meninggal, Rasulullah masih hidup. Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang lain, tapi bukan lawan Utsmannya. Kata Rasulullah, Utsman bin Affan akan mengalami sebuah fitnah yang besar. Belak-belakan dia akan dibunuh orang. Meninggal Rasul, wafat Rasulullah, Khalifah Abu Bakar menjadi khalifah kurang lebih 2 tahun,
Umar bin Khattab jadi khalifah berapa tahun loh? Sampailah Utsman bin Affan radhiyallahu an menjadi khalifah. Dalam perjalanannya Utsman bin Affan di saat membaca Al-Quran dibunuh oleh orang dengan pedang terhunus. Benar Rasulullah mengetahui tentang kematian Utsman bin Affan, walaupun dalam riwayat itu Rasulullah tidak mengatakan secara persis hari dan jamnya. Ini satu. Yang kedua, zaman dulu ada seorang raja masuk Islam. Raja itu bernama Raja Najasyi. Raja An-Najasyi ini kekuasaannya ada di Ethiopia. Istilah sekarang Ethiopia itu Afrika, masuk wilayah Afrika. Rasulullah di Madinah. Pian bisa membayangkan antara Madinah ke Ethiopia itu seapa jaraknya. Seapa jarak. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat, nih, mengatakan kepada sahabat, Nabi di Madinah, Raja Najasyi di Ethiopia, di Afrika. Kata Nabi, hari ini Raja Najasyi meninggal dunia. Menurut orang ini nyaman aja handphone pada meninggal tahu, biar di Mekah kan diinformasikan. Ini Madinah ke Ethiopia. Hari ini kata Rasulullah, Raja Najasyi meninggal dunia, dan kita akan menyembahyangkan bersama-sama. Istilah orang sekarang yang disebut dengan sholatul gaib. Berarti Nabi mudahan gitu tuh. Sampai waktunya Nabi sembahyang bersama sahabat, sembahyang gaib. Padahal Nabi di Madinah dicek kebenarannya. Oh, ternyata benar. Dua hal nang pasti itu menjadi kehebatan mukjizat Rasulullah, mengetahui hari kematian Najasyi, kemudian selesai dikapankannya Nabi tahu. Karena orang kan kada langsung loh dimati kan, di bahasa dalam hukum fikih apabila seseorang meninggal dunia, kewajiban orang hidup itu 4. Gusluhu, mandiakan, kafnuhu, kapan, salatuhu, sembahyangkan, wadabnuhu, kuburkan. 4. Nabi tahu apabila memandii, selesai memandii, hanya sembahyang gaib. Artinya Nabi tahu dengan hari kematian Najasyi, Nabi tahu jam berapa Najasyi ini selesai dimandikan. Ini harinya Nabi tahu. Terakhir, salah satu istri Nabi di Madinah, bahkan asli orang Madinah, yang bernama Ummu Salamah. Suatu hari Rasulullah mengatakan, menyerahkan kepada Ummu Salamah sebutul pasir.
sebutul pasir atau tanah lah. Ini botol berisi tanah. Diserahkan oleh Rasulullah kepada istri beliau yang bernama Ummu Salamah. Istilah orang sekarang, wahai Ummu Salamah, ini botol berisi tanah. Engkau ketahui tanah ini adalah tanah dari Irak. Tepatnya adalah tanah Karbala. Artinya Nabi belum meninggal dah. Nabi belum meninggal. Wahai Ummu Salamah, ingatkan, apabila tanah ini berubah menjadi darah, hari itulah cucuku yang bernama Husin mati syahid dibunuh orang. Coba biar pikir. Apabila tanah ini berubah warna menjadi darah, maka hari itulah cucuku yang bernama Husin mati. Matinya mati syahid dibunuh orang. Enggih ya Rasul. Berarti lawas dulu tuh. Lawas Rasulullah meninggal dunia. Kemudian khalifah dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq. Meninggal Abu Bakar Siddiq, diganti oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berapa tahun loh? Umar bin Khattab diganti Utsman bin Affan, diganti oleh Ali bin Abi Thalib, dijabat oleh Sayyiduna Al-Hasan. Sayyiduna Al-Hasan, anak Sayyidina Ali, menjabat kurang lebih 6 bulan. Terjadi bisikan dengan Muawiyah. Kalau istilah orang sekarang adalah gejolak politik, kemudian bahkan istilah orang sekarang kudeta. Hasan cucu Rasulullah hendak ribut mengadakan perjanjian damai lawan Muawiyah. Bikin surat perdamaian, perjanjian begini. Hasan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Ternyata Muawiyah mengingkari apa yang sudah diimuyukan. Dan isunya panas dan sebagainya. Berikut waktu berjalan, Sayyidina Al-Husin bersama kawan-kawan berangkat ke Irak. Untuk apa? Istilah orang sekarang, ya bolehlah dikatakan merebut kembali kekuasaan lah. Merebut kembali kekuasaan, tapi akhirnya apa? Persis 10 Muharram, dengan kelicikannya anak Muawiyah yang bernama Yazid bin Muawiyah, dia ngirim pasukannya dengan liciknya, siapa? Di antaranya adalah Ubaidillah. Disinilah di Karbala itulah kurang lebih cucu-cucu Rasulullah meninggal dunia syahid sebanyak 70 orang lebih. Kalau ada salah punya 70 pastinya. 70 orangan meninggal dunia. Dibunuh oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. Di antaranya yang membunuh itu bernama Ubaidillah bin Ziyad. Makanya
kalau orang mengerti sejarah turunan Sayyiduna Hasan atau Husain kada mungkin menamai anaknya Ubaidillah. Kenapa? Ubaidillah ini pembunuh Sayyiduna Husain. Hari itu Ummi Salamah melihat tanah karena dipambang hari-hari melihat, oh ternyata tanah berubah menjadi darah warnanya abud, bahasa orang gebut. Ummi Salamah abud, cari informasi, tulak ke pasar, ke kota. Benar, ternyata hari itu informasi yang didapat di pasar Madinah benar. Sayyiduna Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma meninggal dunia. Subhanallah, ini Rasulullah. Jauh berapa tahun loh. Benar, 10 Muharram Husain wafat sebagai syahid Sayyidus Syuhada. Nah ini banyak ikhbarun bil mugayyabat. Rasulullah memberitahu tentang, istilah orang mengatakan kematian si fulan. Artinya apa? Rasulullah tak tahu. Bisakah ini terjadi kepada orang yang selain Rasulullah? Bisa. Secara umumnya kepada para wali namanya karamat. Sebagai karamat bisa dia mengetahui kematian dirinya atau kematian orang lain. Bisa bukan orang wali, tetapi sebagai orang yang beriman biasa, dia diberi oleh Allah Ta'ala yang disebut ma'unah. Dengan cara itu menjadi khabar lawan inya kada lawas lagi mati. Ma'unah ini bisa didapatkan dengan cara amalan. Nah ini yang liwat sudah kita bahas. Kalau kita ulangi mungkin terakhir sebagai penutup. Salah satu amalan supaya kita menjadikan dapat info dari Allah bahwa kita akan mengalami kada lawas lagi mati. Yang lain salah satu amalannya adalah 2 ayat terakhir surah At-Taubah dalam Al-Quran. Bunyi ayat itu adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kata Rasulullah, siapa yang membaca ayat ini 7 kali di pagi hari, lam yadurrahu hadidun. 1, dia tidak akan celaka dikarenakan bersih. Artinya insya Allah rabah apapun gak ada luka. Kada luka, bukan teguh kada, nang jelas kada luka. Kada akan luka, nang kedua kada akan mati berdarah. Kada akan mati ditimpa surah, kada akan mati dalam keadaan kecelakaan berdarah, kada akan mati disuduk orang, kada. Tapi dibaca 7 kali pagi. Kemudian di dalam riwayat lain, siapa yang membaca setiap habis sembahyang 7 kali, Allah akan mencukupi keinginannya, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Kalau kita membaca 7 kali setiap kali habis sembahyang.
Kalau kita membaca 7 kali pagi, 7 kali sore, cukup untuk sebagai keselamatan. Baik yang 7 kali pagi atau 7 kali sore, atau setiap kali habis sembahyang 7 kali, di samping manfaat yang sudah disebutkan, kata para ulama, apabila dia masih bisa membaca laqad ja'akum itu, insya Allah hari itu kada akan mati. Artinya bilanya pagi ini nah kita kawajib baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhiril ayat, insya Allah pian sampai sore kada mati. Banget-bangetnya kada mati. Kemudian baca pulang, kawam baca, insya Allah sampai pagi kada mati. Pagi besok hendak membaca tak puntal-puntal, tak puntal-puntal, ngiau anak, nak kenapa abah nak baca akan bang, kenapa abah nak, karena kamu baca keluh, tak putar-putar membaca, bah iringi, padahal apal nih amalan, iringi bang, laqad ja'akum, tak puntal-puntal. Pada usaha baik dikarasi jeung anak kada kawa tu, kada sadar na anak kada tahu. Nang ampun diri sadar. Oh, sudah kan basi simpun lagi. Basi simpun lagi. Insya Allah kada liwat 3 hari. Hanya man kalau insya Allah kada liwat 3 hari batajak bandira di muka rumah. Karena 17 Agustus mah kada. Ya bendera hijaunya tuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin rahimakumullah, karena waktu insyaallah itu dulu yang dapat kita sampaikan, kita bahas. Insyaallah minggu depan kita akan tetap berbicara masalah yang terkait dengan kematian sampai ke alam barzah. Mudah-mudahan cukup waktu. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ngampuni dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, walhamdulillah ala kulli hal, wa na'udzu billahi min hali an nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daima fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad